Hai, apakah Anda pernah makan burger? Atau setidaknya ya Anda pernah melihat lah teman Anda makan burger, atau Anda ngelihat dari Google, foto, brosur, atau lain sebagainya. Kasian banget kalau Anda nggak pernah makan burger sebenarnya. Simpelnya kita akan memahami produk dasar asuransi sama seperti semudah ketika kita melihat atau menggenggam sebuah burger. Jadi lapar nih sebenarnya. Yuk sama-sama kita lihat video ini. Asuransi itu sama seperti burger tadi yang saya katakan, memiliki 3 lapisan. Lapisannya kita akan sama-sama bahas dari lapisan per lapisan untuk kita bisa memahami apa sih pentingnya untuk memiliki 3 lapisan ini. Lapisan paling atas terlebih dahulu. Lapisan paling atas untuk lebih mudah mengingatnya adalah lapisan yang sakit bisa sembuh. Maksudnya apa? Lapisan dimana kalau nasabah memiliki produk asuransi, kalau nasabah ini masuk rumah sakit, maka biaya rumah sakitnya akan diganti oleh perusahaan asuransi. Itu simpelnya. Kenapa kok harus demikian? Karena supaya keluarga tersebut tidak menambah biaya atau beban bulanan dari cash flow yang sudah diatur setiap bulannya. Asuransi yang akan men-take over biaya pembayaran tersebut. Nah, untuk memilih lapisan yang pertama sendiri, kita perlu tahu bahwa lapisan pertama ini ada 2 tipe. Tipe yang pertama disebut dengan hospitalization, dan lapisan yang kedua disebut dengan cash plan. Apa bedanya? Saya akan coba jelaskan secara singkat. Yang kedua adalah cash plan. Cash plan ini berbicara mengenai cash sesuai dengan plan yang Anda ambil. Artinya tidak peduli berapapun habisnya, maka perusahaan asuransi akan mengeluarkan sesuai dengan plan yang Anda ambil. Contoh, misalkan plannya adalah 500.000 per hari. Jadi mau habisnya 200.000 per hari, habisnya 300.000 per hari, habisnya 600.000 sehari pun, perusahaan asuransi tersebut akan membayarkan sesuai dengan plan yang dia ambil. Yang tadi 500.000 contohnya. Itu Anda bisa sesuaikan berapapun plannya. Dan yang kedua adalah hospitalization, yang artinya berapapun habisnya, biaya tersebut akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Pada dasarnya Anda bisa memilih mana yang paling sesuai, apakah cash plan atau hospitalization. Anda bisa menyesuaikan dengan budget Anda juga bisa menyesuaikan dengan kriteria kenyamanan Anda. Menurut Anda, yang mana yang lebih nyaman untuk Anda? Anda bisa coba tanya kepada agen asuransi yang Anda temui, atau bahkan Anda bisa tanya kepada leader-leader Anda kalau Anda adalah agen asuransi. Oke, dan sekarang adalah lapis yang kedua. Lapis kedua ini berbicara soal apa? Sakit dan tidak bisa sembuh. Kalau yang tadi pertama adalah sakit dan bisa sembuh, yang kedua ini sakit dan tidak bisa sembuh. Contohnya adalah apa? Cacat tetap total, atau contoh yang paling simpel kalau cacat tetap total itu adalah sakit stroke. Atau yang kedua adalah mengalami sakit kritis, di mana sakit kritis itu contohnya adalah cancer dan lain sebagainya. Nah, lapis kedua ini berbicara soal sakit dan tidak bisa sembuh, yang artinya ada beban biaya yang akan dikeluarkan setiap bulannya apabila sang nasabah itu adalah kepala keluarga. Bagaimana memastikan kehidupannya tetap bisa sama seperti ini walaupun sang kepala keluarga sudah tidak bisa bekerja sama seperti sedia kala atau sama seperti dulunya lagi. Maksudnya gimana sih? Kalau seseorang mengalami sakit kritis atau cacat tetap total dan dia mengambil produk lapis kedua ini, memastikan bahwa dia tidak menjadi beban untuk keluarganya, di mana ada biaya yang akan didapatkan untuk mengcover kehidupannya, untuk bisa hidup sama seperti sedia kala. Bukan hanya kehidupan pribadi, melainkan juga kehidupan keluarganya. Ini bukan, sekali lagi, bukan pilihan. Lapis pertama dan lapis kedua harus dimiliki, karena apa? Kalau lapis kedua ini menjamin kehidupannya masih tetap sama seperti sedia kala. Artinya orangnya tidak mengalami tutup usia, orangnya masih hidup, dan biaya kehidupannya dia tidak menjadi beban untuk keluarganya. Dan lapis yang ketiga adalah berbicara soal apa? Lapis yang ketiga ini berbicara mengenai seseorang yang sakit dan atau tutup usia. Maksudnya gimana? Karena tutup usia itu pasti. Yang tidak pasti adalah waktunya kapan dan tempatnya di mana. Entah karena sakit atau entah karena mengalami accident. Kita nggak pernah tahu, karena ya pada umumnya setiap orang tidak akan pernah tahu bagaimana mengalami tutup usianya. Kita nggak bahas itu deh. Yang kita bahas adalah bagaimana keluarga yang ditinggalkan akan tetap melanjutkan hidupnya dengan kondisi yang sama seperti ada ataupun tidak ada sang kepala keluarga ini. Lapis kedua dan lapis ketiga adalah lapis yang menurut saya cukup secret, karena seringkali orang hanya punya lapis pertama, which is orang udah punya BPJS saat ini dan dirasa cukup.
untuk mengcover biaya rumah sakitnya, tapi BPJS tidak pernah mengcover mengenai lapis kedua dan lapis ketiga. Bagaimana cara menghitung lapis kedua dan lapis ketiga? Simpelnya seperti ini. Kenapa kok harus dihitung? Karena tujuannya adalah supaya kalau keluarga tersebut atau sang nasabah atau kepala keluarga itu mengalami sakit kritis, cacat tetap total, atau bahkan tutup usia yang paling menyedihkan, keluarga tersebut tetap memiliki income yang sama. Metode ini disebut dengan garansi income. Sebelum kita menghitung garansi income, kita tentu perlu tahu terlebih dahulu variabelnya kira-kira mau dimasukkan atau diletakkan pada komponen investasi apa. Bisa jadi obligasi, surat utang negara, ori, deposito, atau yang paling umum adalah deposito. Saya coba gunakan sederhana deposito, selain karena perhitungannya lebih mudah untuk ngitungnya, dan ini adalah hal yang paling umum dilakukan oleh banyak orang. Kita perlu tahu bahwa bunga dari deposito atau hasil dari deposito adalah sekitar 5%. Artinya berapa untuk menghitung kebutuhan dari lapis kedua dan lapis ketiga ini? Cara menghitungnya seperti ini. Berapa income dari nasabah tersebut? Atau kalau Anda adalah calon nasabah, berapa income Anda per bulannya? Anda hitung terlebih dahulu. Contoh, saya gunakan hitungan bulat, 10 juta per bulan. Maka 10 juta ini kita perlu kalikan 12 untuk kita tahu setahunnya berapa. Kalau 10 juta kalikan 12 artinya 120 juta rupiah. Jadi income Anda kalau sebulan 10 juta, maka setahun adalah 120 juta. Maka 120 juta ini dibagi 5%. Kenapa harus 5%? Karena tadi kita tahu bahwa variabelnya kita letakkannya adalah di deposito. Totalnya adalah berapa yang dibutuhkan adalah 120 juta dibagi 5% adalah 2,4 M. 2,4 M ini adalah kebutuhan dari lapis kedua dan lapis ketiga dari seorang nasabah yang memiliki income 10 juta per bulan. Kenapa seperti itu? Karena apabila uang pertanggungan atau uang warisan ini dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, maka uang 2,4 M ini diletakkan di deposito dan setiap tahunnya sang keluarga akan menerima hasil investasi sebanyak 5%. Artinya berapa? Kalau dihitung 5% ya 120 juta per tahun. Kalau dibagi kembali menjadi 12 artinya per bulannya adalah 10 juta. Makanya yang disebut adalah garansi income, di mana mengcover income yang didapatkan, yang seharusnya didapatkan, harusnya hilang tapi tetap bisa didapatkan oleh keluarga tersebut. Itu cara sederhana untuk kita bisa menghitung. Di video-video selanjutnya kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menghitung uang pertanggungan atau uang warisan dari berbagai aspek atau dari berbagai pilihan lain tentunya. Video ini semoga bisa membantu Anda. Dan satu hal yang perlu Anda pahami dan Anda sadari adalah seringkali orang masih bertanya kepada saya seperti ini. Sebenarnya penting nggak sih untuk punya asuransi itu? Mendesak atau nggak sih punya asuransi itu? Memiliki asuransi itu bukan berbicara mengenai penting atau tidak, mendesak atau tidak, tapi berbicara mengenai tanggung jawab kita terhadap keluarga yang kita cintai. Kenapa demikian? Karena setiap orang pasti akan mengalami tutup usia. Tapi keluarga yang ditinggalkan harus tetap melanjutkan hidupnya sama seperti normal adanya. Terima kasih, saya Wai Cahyo, seorang transformation designer. Thank you.